Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul dan bisa bersilaturahim dalam majelis kajian tadabbur Al-Qur'an. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mentadaburi Al-Quran halaman ke-99, halaman ke-99, Quran surat An-Nisa. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka mushafnya, Quran surat An-Nisa halaman 99. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam belajar dan mengkaji Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan lapang, amalan yang diterima. Insyaallah kita akan mulai dengan membuka Quran surat An-Nisa halaman 99. Kita akan mulai dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lewatkan, kita dengarkan satu halaman ini. Mudah-mudahan satu halaman ini yang kita dengarkan di pagi hari ini bisa menjadi asbab keberkahan dalam kita menjalani hari Senin ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan dalam menjalani aktivitas di hari Senin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an
يصلح بينهما صلح أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat An-Nisa halaman 99 yang telah kita baca tadi terdapat beberapa hukum berkaitan dengan hukum rumah tangga. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat juga yang mengatur tentang hukum. Kenapa Al-Quran mengatur tentang hukum? Karena sudah pasti Al-Quran ini adalah petunjuk hidup manusia. Al-Quran ini adalah pedoman bagi hidup manusia. Semua ibadah kita diatur tata caranya di dalam Al-Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, bagaimana kita berinteraksi ya dengan keluarga, bagaimana kita berinteraksi dengan pemerintah ya, dengan penguasa, bagaimana kita berinteraksi sebagai masyarakat sosial. Semua diatur di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi SAW. Termasuk dalam bab rumah tangga ini. Rumah tangga pun adalah ya komponen yang di dalam Al-Quran dibahas ya. Bahkan banyak ayat-ayat atau surat-surat yang membahas tentang rumah tangga itu sendiri.
Kita lihat misalkan di dalam Quran surat An-Nisa, ini menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan rumah tangga kita. Ada juga surat At-Tahrim, ada surat At-Tolak, ada surat An-Nur, ya isinya panduan-panduan dalam menjalani ya rumah tangga, pedoman dalam melakukan ya pedoman dalam rumah tangga, menjalankan rumah tangga itu. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita belajar ilmu tentang rumah tangga itu langsung dari sumbernya, langsung dari Al-Qur'an. Kenapa kita harus belajar ilmu rumah tangga ini dari Al-Qur'an? Langsung kita belajarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu-ilmu berkaitan dengan rumah tangga yang dibuat manusia terkadang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena itu produk buatan manusia. Yang namanya produk buatan manusia dia bisa salah, dia bisa benar. Tapi kalau sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Dzalikal kitab la raiba fih. Itulah Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat di dalam ayat 128 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan." Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz. Jadi nusyuz ini ada dua. Ada nusyuz suami, di sini siapa yang baru mendengar kata nusyuz? Yang baru mendengar kata nusyuz boleh ketik angka 1 ya. Ustadz, apa itu nusyuz? Nah, itu ya. Siapa yang baru mendengar kata nusyuz dalam rumah tangga? Nah, yang baru mendengar siapa nih? Masya Allah. Banyak yang baru mendengar ya? Ya, yang baru mendengar. Ya, Masya Allah. Banyak ya ternyata yang baru mendengar kata nusyuz. Nah, sini ada kata nusyuzan. Nusyuz itu bisa berlaku bukan hanya kepada istri. Nusyuz ini. Nusyuz. Bisa kepada istri, bisa kepada suami. Yang namanya nusyuz. Ada istri yang nusyuz, ada suami juga yang nusyuz. Kadang-kadang istilah nusyuz ini ya berlaku dipakai hanya kepada perempuan dalam rumah tangga itu. Contoh misalkan kita lihat ya, di halaman-halaman pertama surat An-Nisa, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ya, di halaman 84 ayat ke-34 surat An-Nisa. Ya. Ayat ke-34 surat An-Nisa. Kita lihat ya, mundur sedikit ke halaman 84. Perhatikan, di sini berkaitan dengan siapa? Wanita yang nusyuz. Kalau ayat ini insya Allah sudah familiar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pelindung qawwam bagi wanita. Karena Allah telah melebihkan mereka di atas yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena para laki-laki itu juga ya telah memberikan nafkah dari hartanya. Fasalihat, maka wanita yang solihat, qanitatun, ya mereka itu taat kepada Allah, hafizatun, menjaga kehormatannya, lil ghaibi bima hafizallah, ketika
seorang suami tidak ada di sampingnya dalam keadaan ghaib ya. Wallati takhafuna nusyuzahun. Nah, di sini ada kalimat wallati takhafuna nusyuzahun. Nah, ini ada kalimat istilah nusyuz. Dan orang-orang dan para istri yang kalian khawatirkan nusyuznya, ya. Kalian khawatirkan nusyuznya. Lalu apa itu nusyuz, Ustadz? Nusyuz itu adalah istri-istri yang membangkang perintah suami ketika suami tersebut memerintahkan berbuat baik, memerintahkan amal salih, memerintahkan ketaatan kepada Allah. Itu adalah suami istri yang nusyuz. Istri dinasehati oleh seorang suami, ya, bunda harus sholat, rajin sholat misalkan ya. Harus baca Quran, rajin ngaji dan sebagainya. Kemudian sang istri tersebut tidak terima dinasehati oleh suaminya. Papa jangan ngatur-ngatur ibu, ibu gampang, ibu mah ya urus aja diri masing-masing Pak, sekarang mah masing-masing saja. Karena ibu nggak usah dinasehati juga, ibu tahu. Nah itu berarti istri yang nusyuz. Ya sudah dinasehati, sudah di apa namanya diajak kepada ketaatan, tapi dia tidak mau mengikuti suaminya, itulah istri yang nusyuz. Kan banyak ya istri-istri misalkan yang diperintahkan memakai hijab oleh suaminya, dia melawan. Istri-istri yang diperintahkan sholat, ya kemudian dia tidak mau. Istri-istri yang ya diperintahkan taat kepada suami, dia tidak mau. Itu namanya istri yang nusyuz. Ya, jadi nusyuz ini bukan hanya berlaku kepada istri saja, suami pun bisa nusyuz, termasuk suami ketika dinasehati melakukan ketaatan ya, suami ketika dinasehati untuk apa? Untuk melakukan, amal salih, diingatkan sholat suami kemudian dia marah, berarti suami tersebut menjadi suami yang nusyuz juga, sama. Nah ini kita bahas dulu yang perempuan ya. Seorang wanita yang nusyuz, bagaimana solusi dari Al-Qur'an gitu. Solusi dari Al-Qur'an. Fa'idhuhunna, kalau ada wanita yang membangkang setiap kali dinasehati, setiap kali diajak ketaatan tapi dia tidak mau, ya setiap kali dia diajak kepada kebaikan dia tidak mau, ya selalu membangkang. Fa'idhuhunna, maka tahapan pertama kata Al-Qur'an adalah nasihati, nasihati. Fa'idhuhunna, nasihatilah dia. Bunda kenapa? Ibu kenapa nggak mau nurut sama saya? Kenapa, kan sudah dijelaskan begini, 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 begini. Nasihati. Ternyata masih membangkang si istri itu ketika sudah dinasihati, sudah diberikan apa wawasan, sudah dikasih edukasi, tapi dia tetap ya tidak mau ya. Maka setelah dinasihati, wahjuruhun, hajarlah dia, hajar ya. Hajar itu apa? Hajar, jauhilah dia fil madaji'i, ya dari tempat-tempat tidurnya, pindah kasur ya, pindah kamar ya, antepin ya, ya kita dalam tanda petik jauhi ya si istri tersebut, pindah kamar, pindah kasur, tidak satu ranjang lagi, pisah ranjang ya dalam hal ini untuk menasehati. Marah nggak satu apa, nggak satu kamar lagi gitu ya, marah nggak mau tinggal atau diam di kamar tersebut. Itu pun tahapannya harus setelah melalui tahap nasihat. Tidak boleh tiba-tiba langsung menghajar, atau kalau sekarang istilah yang lebih ini ya, lebih lebih familiar di kita adalah silent treatment. Suami tiba-tiba mendiamkan istrinya, istrinya dia didiemin aja sampai istrinya merasa bersalah dan tidak tahu salahnya di mana. Banyak tidak suami yang seperti itu? Didiamkan saja si istri, sampai ini merasa menangis, nangis-nangis gitu minta maaf ke suaminya, tetapi ternyata misalkan suaminya itu ya tidak menjelaskan kesalahannya apa. Didiamkan selama seminggu, diam-diaman gitu ya dalam tanda petik, didiamkan seminggu, sebulan dan sebagainya. Enggak berkomunikasi.
Saya pernah menangani ya, case gitu, sebuah kasus gitu. Ada seorang suami dan istri, ya sudah 8 bulan tinggal di rumah yang sama, tapi delapan bulan itu nggak pernah tegur sapa. Dia masing-masing aja kehidupan di situ, suaminya pergi kerja, istrinya pergi kerja, berangkat pulang lagi ke situ, ada seperti tiada. Di rumah itu diem-dieman, nggak ini, seperlunya aja. Nggak pernah ada komunikasi, nggak ada kehangatan di situ, subhanallah. Ya, niat suaminya menghajar, dalam artian menghajar di sini adalah mendiamkan dalam rangka mendidik gitu. Boleh tidak? Sebetulnya bisa-bisa saja, boleh-boleh saja gitu, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu panduan dari Nabi kan. Seseorang itu tidak halal mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari nggak boleh, haram. Lebih dari 3 hari. Ya, Masya Allah. Itu diatur dalam Islam seperti itu, urusan rumah tangga. Wahjuruhunna fil madoji. Dan yang ketiga, baru di situ ada kata wadribuhun. Wadribuhun, dan tanda petik ya di situ, pukullah mereka. Ya, pukullah mereka. Nah, tapi pukullah mereka di sini wadribuhun pun jangan diartikan, jangan disalahartikan. Banyak yang laki-laki akhirnya berdalih dengan ayat ini boleh ya tanda petik memukul wanita dengan sembarangan sehingga terjadi yang namanya KDRT. Ya, dalilnya ini katanya surat An-Nisa, kalau wanita tidak nurut dipukul. Dipukul pun ada syaratnya. Ya, dipukul pun ada syaratnya. Itu tidak boleh ketika dipukul itu. Ya pertama, alat untuk memukulnya itu harus tumpul. Ya, harus yang lunak. Nggak boleh pakai tongkat, pakai kayu, pakai besi, itu nggak boleh. Kedua, memukulnya tidak diboleh di bagian tubuh yang sensitif. Ya, tidak boleh di bagian tubuh yang sensitif. Tidak boleh memukul alat-alat yang vital, kepala, ya, terus apa nih, pipi, wajah, itu tidak boleh dipukul kan. Ya, alat-alat yang urgen ya, vital di situ nggak boleh dipukul. Bahkan nanti di dalam hadis Allah melaknat ya. Rasulullah tuh paling membenci seorang suami yang pernah menampar istrinya. Dilaknat itu sama Allah. Ya, apakah kalian akan mengecewakan orang-orang yang di tangan kalian itu Allah sudah mengambil perjanjian antara kalian dengan Allah. Tiba-tiba dia tampar wajah istrinya. Wajah istrinya yang selalu menyiapkan kebutuhannya. Istrinya yang selalu apa? Menyiapkan keperluannya, mengurus anak-anaknya, mengenyangkan perutnya, menjaga hartanya. Tiba-tiba dia pukul ya. Simbol wajah, simbol kemuliaan. Kemudian dia pukul. Rasul sangat marah ya kepada seorang lelaki yang memukul wajah istrinya. Dan bahkan melaknat ya. Karena bagian wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif dan tidak boleh dipukul. Ya, berlaku kasar, KDRT itu sangat besar dosanya di sisi Allah ya. Laki-laki yang melakukan KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga ya, itu menyakiti ya jatuhnya, dan itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bab tentang ketika seorang wanita itu sedang nusyuz ya. Kamu khawatir suami, istri kamu itu nusyuz, susah diatur, kalau dikasih nasihat nggak pernah mempan, lakukanlah 3 tahapan tadi, nasihati, pisahlah dari ranjang tadi, wadribuhunna, dan pukullah. Dan pukul pun itu harus ada ketentuannya. Memukulnya itu, satu, tidak boleh dengan benda keras, dua, tidak boleh di bagian-bagian tubuh yang vital, ketiga, ketika memukulnya pun tangan tidak boleh lebih dari ketiak, ngangkatnya itu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Nggak boleh ngangkat seperti ini, tapi diginikan ya. Misalkan ada lidi, sapu lidi, kemudian gitu. Teknisnya segini, tidak boleh lebih dari ini. Tidak boleh ngangkat. Dan itu diatur dalam Islam, bab-bab seperti ini ya, dalam berumah tangga kita. Nah, oleh karenanya kita sekarang lihat, sekarang bagaimana Ustadz kalau suami yang nusyuz? Ada tidak case suami yang nusyuz? Ada tidak? Suami yang nusyuz. Ada, bukan hanya istri saja.
suami pun ternyata ada yang nusyuz, ada yang nusyuz. Ya, jadi jangan seenaknya juga gitu. Jangan seakan-akan aturan Islam itu hanya mengatur perempuan saja, istri saja. Laki-laki pun di laki-laki pun ada aturannya. Sering kita dengar di negeri kita di Indonesia bahwasannya perempuan itu akan masuk ke dalam surga itu di bawah kaki suaminya, gitu kan? Ridhonya perempuan itu ya ada di ridhonya laki-laki. Kalau suaminya tersebut ridho terhadap wanita atau istrinya, maka istri tersebut akan dipilihkan surga, masuk surga daripada pintu pintu manapun yang dia inginkan. Ya, pilih min ayyi syi'ta, min ayyi syi'ti, yang kamu inginkan masuk surga lewat mana, silakan kata Allah bagi para wanita yang taat kepada suami. Tapi dalil ini jangan sampai juga atau juga sering kita mendengar dalil kebanyakan para penghuni neraka itu adalah wanita. Pernah nggak dengar dalil itu, hadis itu? Kebanyakan para penghuni neraka itu adalah wanita. Nah, sebetulnya ya, hadis-hadis seperti ini harus dikaji lebih dalam lagi karena wabil khusus wanita rumah tangga ya, sebab nanti pun ada hadis yang mengatakan bahwasannya seorang laki-laki pun tidak akan masuk surga kalau tanpa ada ridho istrinya. Itu ada itu, surganya suami itu ada di istri itu. Surga suami itu ada di istrinya. Kalau istrinya ridho, dia juga masuk surga. Tapi kalau istrinya tidak ridho, dia nggak akan bisa masuk surga. Nanti kan ada dipanggil karena saksi pertama yang akan Allah hadirkan dalam rumah tangga, dalam pengadilannya Allah yang ditanya itu kan qawwam, suami. Suami itu akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepengurusan keluarganya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, perempuannya, bagaimana anak-anaknya. Yang ditanya itu kan sama Allah adalah suami. Ditanya adalah suami. Oleh karenanya nanti Allah panggil suami tersebut, dipanggil lah si fulan, fulan ya. Ya Masya Allah, orang-orang mengenal dia sebagai orang yang alim, orang-orang mengenal dia sebagai orang yang berbuat baik, orang-orang mengenal ini orang soli, orang baik dan sebagainya, dermawan. Nih saya dakwah seperti ini ya, menyampaikan kajian, kemudian misalkan ada sekitar 376 orang ini melihat hari ini, pagi hari ini melihat live saya, kemudian 300 orang ini mengatakan, Ustadz Wildan tuh orangnya baik ya, Ustadz Wildan tuh orangnya misal ya, solih, Ustadz Wildan tuh orangnya dermawan gitu. Dari 300 sekian orang mengatakan itu, berlakukah syahadah tadi, kesaksian tadi? Tidak berlaku, tapi pertama kali yang dilihat dan ditanyakan oleh Allah siapa? Istri saya dulu. Dihadirkanlah istri saya. Semua orang di situ mengatakan Ustadz Wildan baik, misalkan ratusan orang, ribuan orang. Tapi ketika ditanya, gimana? Kata Allah itu, kamu kan istrinya, istri saya yang ditanya, benar nggak dia orang baik? Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Itu kata Nabi parameternya. Wa ana khairul li ahli. Dan aku sebaik-baik orang yang paling baik bagi keluargaku. Jadi seringkali ada di masyarakat itu orang-orang atau para suami yang kalau ke orang lain tuh baik gitu. Berbuat baik ke orang lain tuh semangat. Ya dia traktir teman-temannya, dia ajak makan gitu kan. Dia ajak jalan-jalan, dia traktir, belikan ini, belikan itu, royal kepada teman-temannya. Tapi giliran kepada istri sendiri, perhitungan minta ampun. Gak mau memberi gitu kan. Gak mau ngajak jajan, gak mau ngajak nongkrong terhadap istri sendiri, perhitungan. Sedangkan kepada orang lain, gampang sekali ngejajanin orang lain, memberikan orang lain, memberikan ini, itu, dan sebagainya. Banyak tidak? Ada tidak yang seperti itu? Banyak. Ya, akhirnya suami tersebut tidak mau tuh memberikan nafkahnya. Nafkah itu bukan hanya kebutuhan pokok, tapi jajan istri pun kan itu bagian dari nafkah.
pelit terhadap istri sendiri, hitung-hitungan ke istri sendiri, tapi kalau ke orang lain dia sangat dermawan. Nah, nanti di sidang sama Allah di pengadilan Allah nanti, yang pertama kali ditanya siapa? Istrinya. Istrinya bilang, "Bohong ya Allah. Dia bukan orang dermawan, dia bukan orang lain." Akhirnya kesaksian 300 orang itu, ya kesaksian orang lain dan sebagainya, itu akan dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang paling pertama yang dilihat adalah keluarga kita yang dihisap itu. Keluarga keluarga kita. Istri kita. Kenapa istri kita? Karena istri itu yang paling tahu dalaman suami itu seperti apa. Aslinya sifat tabiat suami itu seperti apa istri. Dia 24 jam paling sering berinteraksi dengan itu. Istri itu kan paling mengetahui aib-aib kita kan. Yang namanya seorang istri itu kan. Mengetahui aib-aibnya, kekurangan kita, kesalahan kita. Sehingga Al-Quran menggambarkan istri itu dengan apa? Dengan pakaian. Pasangan suami istri itu kan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang satu sama lain ibarat pakaian yang saling melindungi satu sama lain. Yang namanya pakaian, kita pakai baju, saya pakai baju ini kan untuk menutupi aurat saya, untuk menutupi kekurangan saya. Ini aurat, fungsinya melindungi, menjadi ketenangan bagi kita. Kalau ini tersingkap, nampaklah aurat kita, nampaklah aib kita. Nah, istri sebagai penutup di situ. Suami juga sama, melindungi aib istrinya, melindungi aib suaminya. Gitu ya. Nah, kita perhatikan balik kembali ke ayat An-Nisa 128 yang sedang kita bahas. Jadi yang baru bergabung, ayah bunda abang kakak, sekarang kita sedang membahas tadabbur Al-Quran halaman 99, Quran surat An-Nisa ayat 128. Ya, yang baru bergabung, kita ada kajian tadabbur Al-Quran setiap hari satu halaman. Kita baca, plus juga kita tadabburi, kita pahami ya dari satu halaman yang kita baca ini supaya lebih bisa menjadi hidayah bagi kita, petunjuk bagi kita. Oleh karenanya saya ingin mengajak ayah bunda abang kakak sekalian yang belum follow, belum mengikuti akun ini, jangan lupa untuk memfollow terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas. Ya, yang belum follow bisa follow terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan sajian siaran tadabbur Al-Quran setiap harinya. Insya Allah kita live setiap hari ba'da subuh. Setiap hari ba'da subuh kita pelajari Al-Quran satu hari satu halaman. Dan nanti sore kita bertemu lagi dalam kajian tadabbur hadis berkaitan dengan adab-adab dalam kehidupan. Dalam kitab Adabul Mufrad setiap sore, ya sore ba'da asar kita ada. Kecuali kalau saya ada agenda, kita nggak ada live. Pagi ada insya Allah ya. Setiap pagi dari jam 5 mungkin sampai jam 6. Atau ba'da subuh ya kita mulainya. Ya, mudah-mudahan jadi sarana silaturahim kita dalam belajar Al-Quran. Ya, yang baru bergabung ahlan wa sahlan. Ya, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu akun ini dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas yang berwarna merah. Kenapa Ustadz harus follow? Kalau nggak follow nanti hilang akunnya. Kalau nggak follow nanti hilang, nggak muncul lagi akunnya. Ya, banyak orang-orang yang akhirnya lewat akun ini tapi nggak di follow, nyari-nyari lagi susah. Nah sekarang alhamdulillah Allah udah berikan hidayah untuk kita mau mentadaburi, ya memahami Al-Quran begitu. Lanjut ya. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'rad. Ya, atau suaminya itu i'radon. I'radon itu artinya apa? Acuh. Mengabaikan. Mengabaikan apa? Mengabaikan istrinya dalam segi apa? Nafkah. I'radon. Nafkah. Nafkah baik lahir maupun batin. Ya, nafkah lahir kan nafkah itu ada dua. Batin dan lahir batin. Lahir ya memberikan apa? Kiswatuhunna, pakaian, tempat berlindung. Itu kan sifatnya fisik ya. Makanan itu kan nafkah yang sifatnya lahir. Dan batin sifatnya apa? Mohon maaf ya saya perlu sampaikan ini dalam bab aspek untuk ilmu ya, dan wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Nafkah hubungan antara suami istri ya,
hubungan biologis itu kan eh, nafkah batin namanya. Ya, tidak boleh ya, tidak memberikan hak itu begitu. Kemudian juga selain itu, ya, selain nafkah batin, nafkah lahir, lahir dan batin, termasuk nafkah perasaan gitu. Ya, perasaan ingin dimengerti yang namanya wanita kan gitu ya. Perasaannya pengen dimengerti, pengen dijaga, pengen dilindungi. Nafkah-nafkah itu kepedulian i'rodon itu kan tidak mengacuhkan pasangan. Ya, istri harus care gitu, suami itu kan. Nah, di sini kalau seorang wanita khawatir suaminya nusyus, susah untuk dinasehati dalam bab agama dan ketaatan dan melakukan pembangkangan atau melakukan pengacuhan, ya. Fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Ya, melakukan sulha. Seperti misalkan istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali. Pah, nggak apa-apalah mamah mah gini gini gini. Asalkan suaminya tadi kembali. Ya, melakukan as-sulh. Was-sulhu khair, dan perjanjian itu, perdamaian itu baik, lebih baik daripada mereka. Wa ing tuh wa uhdiratil anfusus syuh, meskipun akhirnya manusia itu sering mengalami yang namanya kondisi asyuha. Nah, ini ya, sering mengalami kondisi namanya asyuh. Siapa yang tidak tahu apa itu kondisi jiwa yang syuha? Yang belum tahu boleh ketik angka 1. Asyuha. Wa in, ya, wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu tabiatnya itu senang terhadap syuha. Ya, senang terhadap yang namanya syuha. Masya Allah. Banyak yang nggak tahu. Jadi di dalam Al-Quran itu kikir itu ada dua jenis. Dua jenis kikir ya. Ya, ada bukhel atau bakhil. Bukhel. Ada asyuha. Jadi kikir dalam pelit ya, kikir atau pelit dalam Al-Qur'an nih. Kikir atau pelit dalam Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Nih kita tampilkan. Kikir atau pelit itu di dalam Al-Qur'an ada dua jenis. Ada yang namanya al-bukhl, ada namanya asyuha. As-suha, asyuh. Nah, ini ya, yang satu namanya bakhil, yang satu lagi namanya syuh. Ya. Apa bedanya Ustadz antara bakhil atau syuh di dalam Al-Qur'an? Nah, bakhil itu adalah kikir yang paling dasar. Ya, jadi tahapan kikir yang paling awal itu adalah bakhil. Sehingga kita lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam doa Nabi ya. Nabi selalu meminta dalam setiap pagi hari itu meminta, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Rasulullah meminta agar dijauhkan dari sifat atau karakteristik al-bukhl, kikir, pelit. Bahasa Sunda tuh meregehese. Ya, meregehese itu ngasih itu susah gitu. Memberi itu susah, itu namanya bukhl, bakhil. Jadi nggak mau bersedekah, nggak mau eh, berinfak, memberi, berbagi itu nggak mau, itu namanya bukhl, bakhil.
Untuk siapa? Untuk orang lain. Jadi kikir itu, al-bukhl itu, perhatikan di sini. Al-bukhl itu kikir, pelit untuk siapa? Untuk orang lain, ya. Lebih kepada pelit kepada orang lain. Ya, dia pengen ibaratnya berbagi tapi untuk orang lain, ya, pelit gitu, ke orang lain nggak mau ngasih. Ih, jangan dikasih, itu kan untuk kita, ini kan hak saya. Ya nggak, saya nggak mau ngasih kepada orang lain, itu namanya bakhil. Orang lain butuh, misalkan kita nggak mau ngasih. Orang lain, kita banyak gitu kelebihan tapi kita nggak mau ngasih. Itu namanya bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat al-bukhl, dari sifat bakhil. Tidak mau bersedekah, tidak mau kikir lah, pelit gitu. Nah, bedanya dengan asyuha itu apa? Asyuha itu adalah orang yang kikir pada diri sendiri. Nah, ini ke orang lain dia kikir, ke dirinya sendiri pun dia kikir. Nah, diri sendiri. Jadi bahkan ada ke dirinya sendiri orang itu kikir. Dia double gitu. Ke orang lain dia pelit, ke dirinya sendiri pun dia pelit. Itu namanya asyuh. Sehingga di dalam Al-Quran selalu dikatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari kekikiran terhadap dirinya sendiri, kikir ke dalam dan keluar. Double kan asyuh itu, tingkatan lebih tinggi daripada bukhal, bakhil. Ya, kan kalau orang belanja di Arab kan, kalau kita nawar-nawar terus, oh, bakhil ente gitu kan. Dasar kikir gitu ya, dasar pelit ya. Itu ke orang lain bakhil itu, tapi kalau ke diri sendiri itu namanya syuh. Contoh saya sederhanakan seperti ini. Ada tidak orang, misal kita sedang makan di satu restoran dengan teman-teman kita, dengan orang lain gitu ya, yang kita kenal. Patungan, makan itu kan patungan gitu. Sekian dari masing-masing orang ya bayarnya sekian, sekian, sekian. Kemudian orang ini minta-minta. Ih, traktir dong gitu kan. Bayarin aku dong gitu. Atau dia ketika diumumkan ini bayar ya, bayar sekian, dia diem aja. Ya pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar. Ya diam saja gitu. Kira-kira orang tersebut masuknya kemana, bukhel atau kikir atau syuha? Syuha orang itu. Dia tidak mau membayar padahal dia makan pun masuk ke perut dia. Kan harusnya logikanya kita makan nih, makanan itu pun masuk ke dalam perut kita, harusnya kita bayar. Tapi orang ini nggak mau. Untuk dirinya sendiri pun nggak mau, itu namanya syuha. Dan Allah gambarkan wa uhdiratil anfusus syuh, manusia itu cenderungnya kepada rasa syuh tadi. Untuk diri sendiri pun kan memberikan itu. Ah, nggak mau bayar gitu. Nggak mau keluar uang. Padahal untuk dirinya sendiri, untuk kebaikannya sendiri. Ya banyak orang misalkan bajunya udah jelek gitu kan. Kenapa dia nggak beli baju? Ah, Ustadz masih eman ya. Sayang, ini masih banyak bagus juga baju. Saya masih ada ya. Sehingga ketika dia tampil di hadapan orang dengan kondisi baju nggak bagus, nggak baik, padahal dia mampu membelinya, itu namanya syuh. Ya, itu namanya syuha. Dan mudah-mudahan kita dilindungi dari sifat syuh. Wabil khusus sifat syuh kepada siapa? Kepada keluarga kita sendiri. Ini kan keluarga kita, ini kan anak kita. Masa kita nggak mau ngasih ke anak sendiri? Ya, kikir pelit ke anak sendiri. Ya, dia mau misalkan, ada banyak orang, ya, ini sering terjadi ya. Dia sangat pelit misalkan untuk ngajarin anaknya ngaji di satu lembaga pendidikan. Anaknya sendiri dia ngaji, cinta Quran, kenal Quran, bisa baca Quran gara-gara gurunya misalkan, atau gara-gara lembaga pendidikan tersebut. Kemudian disuruh bayar, Pak SPP-nya 50.000 per bulan ya.
Dia bilang, "Ya Allah, 50.000 per bulan mahal banget ya." Nah, itu namanya syuh. Syuh terhadap keluarga diri sendiri. Padahal anaknya dia bisa ngaji gitu kan, wasilah gurunya dan sebagainya, disuruh bayar 50.000 nggak mau keluar. Dan banyak orang-orang yang pelit terhadap masalah agama. Banyak orang-orang yang syuh terhadap masalah agama mereka. Hitung-hitungan kalau masalah agama kan, belajar Al-Quran 50.000 diomong-omongin, ini mah nggak ikhlas gurunya. Lembaga pendidikannya nyari uang, subhanallah. Ya, ustadznya nyari uang dan sebagainya. Padahal itu apa? Untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Maka ada momen-momen kita jangan sayang membelanjakan harta untuk diri kita sendiri. Beli baju yang layak. Beli baju apa? Menunjukkan nikmat Allah yang ada pada diri kita itu dihitung sebagai ibadah. Baju kita udah jelek-jelek, beli. Beli yang bagus, datang kepada orang lain, hormati tamu. Ya, datang kepada orang lain, baju kita harus bagus, hargai orang lain. Dan itu bagian dari menampakkan nikmat Allah dan itu bagus itu. Ya, menampakkan nikmat Allah. Allah tuh sangat senang dengan manusia-manusia yang selalu menampakkan nikmat-nikmatnya. Nikmat yang Allah beri. Ya jangan sampai kita termasuk orang yang syuh. Syuh itu apa? Pelit terhadap diri sendiri. Kita mampu beli tapi kita nggak mau. Wabil khusus ke keluarga kita, ke istri kita. Kita pakaian bagus, istri kita compang-camping. Ya, apa kita nggak malu sebagai seorang laki-laki gitu kan ya? Datang ke tempat istri kita bajunya lusuh. Harusnya gimana? Dahulukan dulu anak, istri, keluarga kita dulu. Ya sebelum ke orang lain. Banyak orang bersemangat sedekah ke orang lain keluar, tapi ke suami, ke istri sendiri atau ke pasangan sendiri nggak mau bersedekah, nggak mau berinfak. Nah, itu harus didahulukan oleh kita keluarga dulu. Ya, family first. Keluarga nomor satu. Setelah itu baru orang lain. Gitu ya. Jangan sampai kebalik. Dermawan ke orang lain, kikir terhadap keluarga sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya, lanjutan ayatnya. Wa in tuhsinu, jika kalian itu ya berbuat baik. Jika kalian berbuat baik wa tattaqu dan bertakwa fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah ya sangat apa? Teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Bima ta'maluna khabira. Ya, bima ta'maluna khabira. Ya. Allah itu maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Allah tahu tidak apa yang kita lakukan? Tahu. Tahu. Teliti sekali. Ya, itu namanya bima ta'maluna khabira. Selanjutnya 129. Perhatikan di sini ada 129, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat atau tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrimu. Nah ini bagi yang ta'adud ya, bagian yang ta'adud itu yang melakukan poligami begitu ya. Dalam tanda petik ya dia menikah, misalkan menikahi dua istri, bahasa Al-Qur'annya Allah sudah wanti-wanti, Allah sudah katakan, walang tastati'u, dan kamu nggak akan mampu. Tidak akan mampu manusia itu sampai pada titik kondisi anta'dilu, kondisi adil. Bainan nisa, di antara istri-istri kalian, walau harastum, meskipun kamu itu sangat menginginkannya. Nah, perhatikan ya. Jadi seorang suami itu ya kalau memiliki ta'adud ya, katakanlah poligami, memiliki dua istri, seorang suami saya yakin pasti dia sangat ingin yang namanya adil. Pasti semua orang yang akhirnya mau poligami itu menganggap dirinya itu ingin adil. Dirinya itu bisa adil ya. Makanya sebetulnya ketika seseorang mau melakukan praktek poligami, adil itu bukanlah sebuah syarat. Karena adil itu kan, apa syaratnya poligami? Ketika ditanya harus adil, itu bukan syarat.
Kenapa? Karena adil itu baru bisa terasa ketika sudah prakteknya kan, sudah melakukan. Kalau adil itu menjadi syarat bagi terlaksananya poligami di awal, dari mana kita tahu dia akan adil? Gak akan mungkin. Kita tahu sebelum dilaksanakan kan gitu. Nah, kalaupun sudah dilaksanakan, ya menikah katakan antara suami dengan istri yang satu, dengan istri yang kedua, istri yang satu dengan istri yang lain. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Dan kalian tidak akan mungkin bisa berlaku adil di antara istri-istri kalian walau harastum, meskipun kalian sangat menginginkannya. Perhatikan, laki-laki inginnya adil, ingin, tapi kata Allah susah itu. Ya susah. Maka kalau nggak mampu ya udah jangan gitu. Karena kadang-kadang di Indonesia ada seseorang cerita curhat kepada kami, Ustadz, istri saya mau nikah lagi, tapi dia aja untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya dia nggak mampu. Subhanallah kata saya, ini gimana ini? Dia aja nggak mampu untuk membiayai istrinya. Yang pertama dia mau nikah lagi dengan niat mau membantu orang lain, nggak bisa gitu, nggak akan bisa. Dan itu menyalahi sunnah itu sendiri. Maka di lanjutan ayatnya fala tamilu kullal mail fatadaruha kal muallaqah. Maka jangan kalian jadikan istri-istri kalian itu ya terkatung-katung. Terkatung-katung di ayat 129 itu. Ya terkatung-katung, yang satu diperhatikan, yang satu nggak diperhatikan gitu. Terkatung-katung, jadi nggak bisa kemana-mana. Statusnya itu apa ya, digantung gitu, diceraikan tidak, dinafkahi tidak, kan banyak wanita-wanita yang seperti itu ya. Fatadaruha ya kal muallaqah fala tamilu kullal maili fatadaruha kal muallaqah. Banyak sekali di Indonesia para istri yang nggak jelas statusnya, tidak dinafkahi, tidak dikasih nafkah, tidak dikasih nafkah lahir batin, dibiarkan begitu saja, diceraikan tidak, di ini kan tidak juga gitu kan, diceraikan juga enggak ya, dilanjutkan pernikahannya enggak, didiamkan saja si suami itu dengan status yang tidak jelas. Kalau katakan kalau memang udah mau cerai, ceraikan saja gitu. Kalau memang tidak mau cerai ya perlakukan dengan baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan ashiruhunna, uh, berkomunikasilah ya, berinteraksilah ya dengan baik, dengan ma'ruf. Ma'ruf itu bukan sekedar baik. Baik itu namanya khair, tapi ma'ruf itu benar-benar diperhatikan itu. Ya. Ya, jadi hati-hati itu. Gak sembarangan seseorang itu bisa poligami, itu harus butuh ilmu. Kalau ilmunya nggak cukup, jangan coba-coba. Ya, lah wong kita ngaji aja masih belepotan gitu kan. Quran aja masih belum paham, hadis aja masih belum kita kaji, tiba-tiba dengan gampangnya saya mau nikah lagi. Gitu ya. Itu jadi nggak boleh itu mendiamkan wanita, tidak dinafkahi, tidak berbuat baik ya. Mending kalau masih berbuat baik dikasih kebaikan gitu, ada kebaikan yang bisa diambilkan, ini enggak. Ini enggak. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Terkatung-katung itu. Ustadz, saya sudah 8 tahun Ustadz. Ya suami saya tidak memberikan nafkah, saya sudah tidak memberikan ini itu gitu, tidak memberikan perhatian. Masya Allah, saya katakan 8 tahun. Padahal di dalam sigot taklik ya, ketika kita akad nikah kan itu ada perjanjian. Kalau 4 bulan tidak menafkahi secara berturut-turut, maka telah jatuh talak 1 kepada istri saya. Otomatis itu sebetulnya ya, itu zalim. Ya, suami yang zalim. Ya, suami yang tadi nusyuz wa i'radhan ya di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Kalau mereka mau melakukan perbaikan, perhatikan. Kalau ada islah di situ, perbaikan, wa tattaqu dan meningkatkan ketakwaan di sisi Allah,
Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ghafurur rahima. Wa iyatafarraqa, kalaupun mereka harus berpisah. Ya, kalaupun mereka harus apa? Bercerai, ya tafarraqa, berpisah. Perhatikan ini janji Allah. Bagi mereka yang akhirnya melakukan perceraian tersebut, ya sudah ditimbang-timbang begitu ya. Dengan aspek syar'i, cerainya itu sesuai dengan agama juga, sesuai dengan ketentuan syariah begitu. Perhatikan, yugnillahu kullam min saati. Allah akan kayakan kullam min saati. Ya, Allah akan berikan kekayaan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas, wasi'an hakima. Allah Maha luas, Maha bijaksana. Banyak orang-orang yang ketika bercerai suaminya zolim luar biasa, misalkan melakukan KDRT, melakukan apa namanya, eee, tidak memberikan haknya. Wanita tersebut ketakutan, "Ustadz, nanti kalau saya cerai, siapa yang akan menjamin anak-anak saya? Siapa yang akan apa namanya, menafkahi anak-anak saya? Ya, siapa?" Dan sebagainya dan sebagainya. Jawabannya, Allah. Sampai Allah turunkan surat At-Tolak. Kan di dalam Quran surat At-Tolak itu ada kisah. Seorang wanita sedang hamil, mengandung anak, kemudian diceraikan oleh suaminya. Maka kata Allah, perhatikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, dan sebagainya. Dan dalam bab At-Tolak, dalam bab perceraian itu yang harus keluar dari rumah itu siapa? Suami. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Tempatkan istri-istrimu di tempat di rumahmu sendiri ya, yang tadi suami punya rumah, bercerai, yang harus meninggalkan rumah itu bukan istri tapi suami itu yang harus pergi. Gentle gitu. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini banyak kejadian, ini rumah ya, kemudian bercerai, istrinya malah yang diusir. Itu suami yang sangat zalim di sisi Allah. Kenapa Allah memerintahkan wanita yang tinggal di rumah itu? Karena wanita itu ya lemah gitu. Beda dengan laki-laki, laki-laki dia mau bekerja, kasarnya dia nggak punya pekerjaan pun, nguli pun jadi. Ya, kalau perempuan dia bisa apa? Udah terbebani misalkan dengan punya anak dan sebagainya. Ya, itu suami yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua pasangan-pasangan yang selalu menegakkan hukum-hukum Allah. Dan jangan khawatir begitu, bagi wanita-wanita yang bercerai, diceraikan suaminya dan sebagainya, Allah yang akan memberikan rezeki itu, Allah yang menjamin rezeki itu. Ya, di surat Al-Mujadalah, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Maha mendengar setiap rintihan dan tangisan. Mungkin belum ada jalannya hari ini, tapi insya Allah ya Allah selalu akan berikan jalan kepada orang-orang yang memang mau menuju kepada Allah. Ya, mau memperbaiki diri kepada Allah, mau meningkatkan ketakwaan Allah, mustahil. Orang yang bermaksiat saja Allah urus. Orang yang berbuat dosa saja Allah urus. Ya, Allah sediakan rezekinya, Allah kasih makannya, apalagi kita yang melakukan ketaatan. Gak mungkin Allah akan menelantarkan siapapun yang bergantung dan berharap kepadanya. Taib. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah langit dan bumi. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kami telah mewasiatkan dan memerintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Tipsnya adalah ketika terjadi tadi perpisahan tersebut, bertakwalah kepada Allah. Kuat-kuat takwa ya, perbanyak takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Siapa yang bertakwa yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dimilikinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan dikasih rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu
ya Allah akan berikan ya jalan keluar ya dari berbagai macam ya permasalahan yang sedang dialami. Wa in takfuru, kalau kalian kufur, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah yang menjadi wakil kita, yang menjadi wakil kita. Perhatikan. Beberapa ayat terakhir, iyyasha yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua wahai manusia. Perhatikan. Kalau Allah berkehendak, Allah tuh bisa memusnahkan kita semua. Allah tuh bisa melenyapkan kita semua. Kalau Allah mau. Kalau Allah mau ganti kita semua bisa. Ya. Mudah-mudahan kita bukan menjadi orang yang terganti. Karena ada orang-orang yang terganti. Digantikan oleh Allah. Asa nubaddila khair au asa an nubaddila khairam minkum wa ma nahnu bimasdubuqin. Wa ma nahnu bimasbuqin. Kata Allah, Allah tuh gampang sekali mengganti manusia itu. Maksudnya seperti apa Ustadz? Misal, nah kita sekarang ada di majelis Al-Quran ini, majelis tadabur Al-Quran ini. Setiap hari kita tadaburi Al-Quran dengan kesungguhan dan dengan istiqomah. Tapi jangan merasa aman, sebab bisa jadi kita itu kondisinya ada dalam dua kondisi. Mengganti atau tergantikan. Mengganti atau tergantikan. Menggantikan orang lain atau tergantikan oleh orang lain. Sebelumnya saya yakin di live ini banyak orang-orang yang sudah ikutan sering gitu kan, ikutan live kajian Al-Quran, tadabbur Quran. Tapi beberapa bulan misalkan beberapa kesempatan sudah tidak nampak lagi dalam live ini. Berarti orang tersebut tergantikan. Orang tersebut tergantikan. Tiba-tiba datang yang baru, ayah bunda, oh baru bergabung istiqomah terus. Berarti orang tersebut menggantikan orang yang lama. Nah kita pilih mau menjadi yang mana, mau yang menjadi mengganti atau terganti. Itu hanya dua pilihannya. Saya berdakwah. Ketika saya berdakwah, berarti saya dalam posisi sedang menggantikan orang lain. Kalau saya tidak berdakwah, saya nggak live kayak gini, berarti saya yang tergantikan. Jadi saya selalu meminta kepada Allah, ya Allah, tolong pakailah saya untuk menyebarkan Al-Quran ini. Pakailah tubuh saya, pakailah jiwa dan jasad saya ini untuk apa? Menyebarkan dan mensyiarkan Al-Quran, dan janganlah engkau gantikan saya. Orang baca ngafalin Quran itu dua pilihan tuh, mengganti atau terganti. Orang yang ngafalin Quran. Ima dia mengganti orang yang awalnya banyak yang ngafalin Quran, tiba-tiba berhenti, dia akhirnya menghafal Quran, dia menggantikan. Atau tergantikan, digantikan dengan orang lain. Maka saran saya istiqomahlah. Istiqomah. Istiqomah itu sampai kapan sih? Sampai kita wafat. Sampai Allah mengatakan berhenti. Berhenti sekarang. Berhenti di situ maksudnya apa? Meninggal. Live ini akan ada, selalu ada, ya, biiznillah. Sampai kapan live ini ada? Sampai Allah memutuskan kita berhenti. Sampai Allah memutuskan kita pulang. Ya. Sampai Allah memutuskan kita pulang. Oh kata Allah, oh Wildan ini sekarang saatnya sudah saatnya pulang. Berarti kita saatnya itu berhenti. Ya, saatnya untuk berhenti. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup berarti apa? Ya masih ada, ya. Ya masih ada, ya masih ada kesempatan untuk kita. Nah, sama dengan peluang kebaikan. Kita sedang mengadakan wakaf ya Bunda, Abang Kakak, sahabat Quran sekalian. Kita sedang membuat wakaf untuk membebaskan lahan yang akan didirikan rumah Quran, yang akan didirikan Quranic Center, fokus ya kepada Al-Quran, pendidikan Quran. Nah kita tuh mau menjadi orang yang mengganti atau terganti gitu.
mengganti ya dalam tanda petik ya, ada orang yang tadinya ada tiba-tiba nggak ada atau tergantikan. Dan Allah itu kalau mengganti kita itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau Allah mau mengganti kita itu. Asa an nubaddila khairam minkum wa ma nahnu bimasbukin. Gantinya kita tuh lebih baik lagi. Naudzubillah min dzalik ya. Kayak harus terus gitu ya dengan Quran ini berusaha untuk terus ya bertekad supaya tidak tergantikan. Karena yang menggantikan kita orang lebih baik. Orang yang lebih baik daripada kita. Allahu Akbar. Nah sekarang berarti kita kalau tersisih kira-kira gimana tuh? Oh ketinggalan jauh di belakang. Ketinggalan kita jauh di belakang. Ya, makanya istiqomah. Selagi kita masih ada usia, jangan tinggalkan tadabbur Quran setiap pagi ini. Ya, kalau bisa ya diikhtiarkan kecuali kalau ada satu dan lain hal misalkan uzur syar'i, nggak masalah. Tapi kalau ada kesempatan laksanakanlah dan saya yakin ada keberkahan yang dirasakan oleh ayah bunda abang kakak sekalian ketika tadabbur Quran setiap pagi dengan tidak ada perbedaan nggak? Pasti ada perbedaan, pasti ada barokah ya yang terukur di situ. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Ya ada itu keberkahan yang kita rasakan. Ya dirasakan ataupun tidak terasa, dirasakan atau tidak terasa, ngeh atau nggak ngeh, pasti ada perbedaan ketika kita melakukan tadabbur Quran itu. Pasti ada. Dengan tidak ada. Ya, dengan tidak melakukan tadabbur Quran sehari itu pasti ada beda. Ya, dari sisi atau aspek keberkahannya. Masya Allah. Wa kana Allah ala dzalika qadira dan Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Nah, terakhir 134. Quran surat An-Nisa 134. Ma kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Man kana yuridu thawabud dunya, barang siapa yang menginginkan pahala di dunia, maka sesungguhnya pahala di sisi Allah itu sawabud dunya wal akhirah. Allah berikan kepada kita itu di dunia dan di akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jangan dicukupkan kita itu melakukan amal untuk dunia saja. Banyak sekarang tuh apa-apa dikit-dikit ya baca Quran supaya kaya, motivasi mendapatkan kekayaan dari Al-Quran. Cara untuk kaya dari Al-Quran, cara kaya dari hadis dan sebagainya. Enggak seperti itu cara kita beragama. Enggak segala-galanya harus diukur dan dikomparasikan dengan harta. Ya, semuanya akhirnya motivasinya itu. Ngaji pengen kaya, baca surat itu pengen kaya, baca surat Al-Waqiah pengen kaya, baca ayat dinar 1.000 dinar untuk kaya, baca ini. Enggak seperti itu ayah bunda berquran itu. Tidak seperti itu kita beragama itu. Jangan jadikan harta itu adalah sesuatu puncak tertinggi dalam kehidupan kita sebab harta itu adalah nikmat yang paling rendah. Ya jangan apa-apa dikitin seminar di mana-mana kan seminar motivasi kaya dari Al-Qur'an ya. Enggak seperti itu. Cara Quran itu diturunkan. Maka saya agak kurang setuju kalau misalkan ada ustadz atau motivator dan sebagainya ya embel-embelnya motivasi mencari kekayaan tapi dengan dengan dalih Quran gitu. Ya, Qurannya dijadikan ini ya embel-embel gitu. Betul kita harus kaya betul, tapi jangan dijadikan sebuah tujuan utama itu. Ya sekarang umat motivasinya apa-apa harta gitu. Ini dan sebagainya dan sebagainya. Ya, harus manhaj kita berquran itu ya harus jelas, lurus gitu. Mangkana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Mau mencukupkan di harta saja atau tidak gitu. Ya, tidak. Ya. Jadi apa namanya?
Ya cukup miris juga gitu, di mana-mana khutbah Jumat tentang kekayaan, seminar motivasi kekayaan, apapun kekayaan. Iya kita harus kaya, tapi kalau sudah menjadi ad-dunya akbaru hammina, bukankah itu yang ditakuti oleh Nabi? Wala taj'alid dunya akbaru hammina, janganlah dunia itu dijadikan obsesi terbesar kami ya Allah. Jadi dan kebanyakan sesuatu yang berbasic, kekayaan dan sebagainya, Qur'annya itu nggak jadi pokok gitu. Pembahasannya nggak berfokus juga pada Quran, Qurannya malah sedikit gitu. Nah itu yang dikhawatirkan, menjual Al-Quran demi kekayaan tadi, menjual Al-Quran demi apa namanya, yuridu thawabad dunya gitu. Boleh tidak boleh ya, boleh gitu dalam tanda kita menjadi orang kaya tapi jangan dijadikan tujuan ya, jangan dijadikan tujuan, obsesi terbesar ya. Itu level awam, ya yang awam, yang belajar Quran dengan kekayaan, mancing dan sebagainya nggak masalah. Tapi kalau kita yang sudah belajar, jangan melandasi segala sesuatu itu dengan menukar dengan dunia kita, itu terlalu remeh. Ya, itu terlalu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak menjalankan istighfar untuk mencari rezeki? Boleh nggak? Boleh. Kemarin sudah kita bahas cara-caranya tadi istighfar dan nggak aneh-aneh ya Bunda. Ya, nggak aneh-aneh sebetulnya kalau kita lihat tips dari Al-Quran satu, untuk, melancarkan rezeki kan satu, istighfar, dua, apalagi, istighfar, kedua, ya dengan infak gitu, ketiga, sedekah, itu kan udah ada jelas panduannya dalam Al-Quran, nggak perlu kita lagi baca surat Al-Baqarah gitu kan, barokah, hadisnya jelas gitu kan. Iya, ada seminar buat bayar hutang tapi bayarnya mahal gitu kan. Akhirnya dia ngutang untuk bayar seminar itu, subhanallah. Ya, baca Al-Baqarah, kan, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhadhaha barokah. Itu jelas hadis-hadisnya gitu. Jalankan yang sudah jelas. Ya, jalankan yang sudah jelas, yang sudah ini ya terbukti gitu ya, dalam Al-Qur'annya ada. Nggak usah misalkan kita ibaratnya, mencari-cari yang lain gitu kan. Afirmasi dan sebagainya. Boleh nggak afirmasi? Doa sajalah. Dalam Islam itu kan doa gitu. Tapi kan Ustadz afirmasi dengan doa sama beda. Ya, kita punya konsep bahasa Qur'annya itu ad-du'a. Doa saja, afirmasi. Ya, jangan memanggil atau menggunakan istilah-istilah dari luar untuk agama kita karena agama kita itu sudah sempurna. Ya, law of attraction dan sebagainya. Ya sebetulnya di dalam Quran udah cukup, nggak perlu pakai istilah-istilah asing itu dan kita jangan terpukau dengan istilah. Begitu ya, dengan istilah. Ya jadi intinya, eh, jadi ibaratnya ya, melakukan ibadah itu karena Allah. Setelah melakukan ibadah karena Allah meminta baru. Saya selalu sampaikan dan tidak bosan-bosan menyampaikan, jangan kebalik. Permintaan di depan baru ibadah. Saya mau kaya, baca Al-Waqiah. Saya mau ini, baca ini. Saya mau ini, baca ini. Lakukan ini. Saya mau kaya, sedekah ini, dan sebagainya. Itu di depan tuh harapan itu. Dan akhirnya niatnya sudah tidak ikhlas karena Allah lagi. Membedakannya gimana? Membedakannya adalah lakukan dulu ibadah, setelah ibadah baru minta doa gitu. Ya baru minta atau ke doa. Gitu ya. Itu beda, tipis sekali. Itu niat babnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niatnya. Ya, berdasarkan niatnya. Gitu. Jadi hati-hati kalau dalam melakukan sebuah amal, motivasinya untuk apa? Lakukan amal dulu baru berdoa, itu namanya tawasul. Jangan disimpan. Mau kaya baca ini ya, itu udah beda. Mau kaya baca solawat ya, itu udah beda. Niatnya tipis. Solawat aja dulu, udah solawat baru berdoa. Jangan kebalik. Jangan menyimpan amalan atau tujuan di awal,
baru ibadah di belakang. Tapi simpanlah ibadah di depan, baru setelah itu niatkan yang apa yang kita inginkan, doa di situ. Itu namanya tawassul. Tawassul dengan amal solih yang kita lakukan dan itu diperbolehkan oleh para ulama. Tipis sekali, gitu ya. Allah alam bisawab. Ini yang kita bisa pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah besok kita masuk ke ke halaman 100 ya, surat An-Nisa. Besoknya lagi ya, masuk ayat 101 ya, juz 5 selesai. Alhamdulillah. Gak kerasa sudah 5 juz ya kita tadabburi Quran ini, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah selalu ya, Masya Allah. Oleh karenanya sahabat Al-Quran, saya ingin mengajak bagi ayah bunda, abang kakak yang belum follow, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu sajian Al-Quran, hidangan Al-Quran ini. Jangan lupa untuk follow dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas yang berwarna merah. Yang belum follow bisa follow terlebih dahulu. Ya, yang sudah follow, alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ayah bunda, abang kakak sekalian tetap istiqomah ya dalam melakukan ketaatan, ya dalam melakukan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ingin menginformasikan informasi wakaf kita ya. Kita sedang ada program wakaf pembebasan lahan yang di atas lahan ini kita akan gunakan untuk pembangunan Quranic Center Nabawi. Quranic Center Nabawi. Insya Allah kita akan membebaskan lahan, dari lahan itu akan kita bangun bangunan ya untuk menjadikan pusat studi Al-Quran. Insya Allah. Kebutuhan dana kita itu untuk pembebasan lahan sekitar 750 juta rupiah. Kita menawarkan ada beberapa paket, ada paket Firdaus, paket per 1 meter itu di harga 1 meternya 5 juta rupiah. Ada juga paket Darussalam, paket 2.500.000, dan ada paket Naim. Paket Naim ini adalah berapapun nominalnya. Mulai dari 10.000 ya sampai sekian ribu pun nggak masalah. Mau 10.000, mau 20.000, 30.000 dan seterusnya. Begitu. Nah, bagi yang ingin berwakaf untuk mengekalkan harta kita dan mengalirkan pahala terbaik untuk orang tua kita atau yang sudah wafat dan mendukung program dakwah Al-Quran kita, bisa menuju rekening Bank BSI ini. Silakan, bisa ayah bunda screenshot ya, yang mau ikut wakaf. Ada yang pagi hari ini ingin berwakaf setelah ini, Masya Allah ya, berwakaf setelah majelis ilmu, berwakaf setelah belajar Al-Quran, berwakaf setelah kajian gitu ya, insya Allah pahalanya lebih besar lagi. Nah, yang mau berwakaf ya bisa screenshot atau save nomor ini, screenshot aja ya. Kemudian nanti setelah wakaf bisa konfirmasikan ke nomor di bawah ini ya, ke nomor ini ya. Wakaf Quranic Center Nabawi. Nanti ayah bunda bisa berwakaf dan sebagainya. Ada yang pagi hari ini mau berwakaf? Yang mau berwakaf boleh ketik angka 1 ya. Saya doakan yang berwakaf, mudah-mudahan Allah berkahi hartanya, mudah-mudahan Allah berkahi ya hartanya, sebagaimana doa dari para malaikat. Allahumma amsik munfikan salafan, Allahumma ya Allah, berikanlah harta kepada mereka yang bersedekah di pagi hari dan tahanlah harta mereka yang menahannya di pagi hari ini. Alhamdulillah ini wakaf sudah berjalan sekitar 11 hari ya. Kita sudah jalankan wakaf ini 11 hari dan per hari ini, per hari Senin, kita sudah terkumpul sejumlah 260.315.981 rupiah. Sudah terkumpul segini, alhamdulillah. Ya, kita baru berjalan 11 hari ayah bunda bang kakak sekalian. Sisa wakafnya tersisa 489.684.019 rupiah sisanya, dan progresnya sudah mencapai 34,71%, hampir 50% dari targetan wakaf yang kita jalankan. Dan alhamdulillah per hari ini sudah 52 meter yang sudah kita bebaskan ya, yang sudah tercapai dari 150. Tersisa 98 lagi nih. 98 meter lagi yang belum terbebaskan. Ini masih ada peluang amal sebelum nanti tertutup. Ya, kalau sudah tertutup kita nggak bisa wakaf lagi.
Nah, pilihannya dua tadi, mau yang mengganti atau yang tergantikan. Dan ayah bunda, saya ingin mengajak ayah bunda sekalian ya, yang ingin mendapatkan pahala ya dari wakafnya orang lain, bisa nggak kita dapat pahala dari wakaf orang lain? Jawabannya bisa. Wakaf kita mungkin 10.000, tapi di sisi Allah dihitungnya besar, bisa, sangat bisa. Dengan cara apa? Men-share pamflet ini, men-share, mengajak teman, sahabat, keluarga untuk berwakaf, itu dapat pahalanya itu. Itu cara cerdas ya. Kita wakafnya cuma 10.000, tapi kita ajak orang lain berwakaf. Ada orang yang berwakaf misalkan 50.000, kita dapat nggak? Dapat 50.000. Ya, per meternya ini tadi, kita per meternya harganya 5 juta karena tanah di sini, di daerah sini sudah mahal. Ya, tapi tidak ada yang mahal di sisi Allah, itu harus kita yakin ya. Karena tidak ada yang mahal untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang mau, "Ustadz saya mau per meter," bisa, bisa. Mau setengah meter bisa, bisa. Ya, ibaratnya dan mau berapapun bisa, bisa. "Ustadz mau dicicil, pengen ngambil 1 meter tapi dicicil boleh nggak?" Boleh juga, gitu ya. Dan ini kita akan wakafkan ya atas nama umat, bukan atas nama saya pribadi. "Ustadz kalau wakaf kecil harus konfirmasi," konfirmasi saja ya. Nanti konfirmasi ke nomor admin ini dan, nggak perlu malu. Jangan bilang sedikit, karena tidak ada yang sedikit dalam wakaf. Kenapa tidak ada yang sedikit dengan wakaf? Karena kita sedang mengekalkan harta kita dengan wakaf. 10.000 kita itu jadi kekal ya, dibandingkan dengan 10.000 kita ibaratnya kita sedekah sekali. Bedanya sedekah dengan wakaf itu kan, kalau sedekah sekali, sekali beres, selesai proyek itu selesai. Tapi kalau wakaf pahalanya akan terus mengalir sampai kita wafat. Itu ya. Ya, ini yang mau wakaf mumpung masih ada kesempatannya. Kalau dari Malaysia ingin wakaf seperti apa? Nah, bisa hubungi nomor ini, Bunda. Karena banyak ya dari Malaysia pun yang sudah berhasil berwakaf gitu ya. Nah, bisa menghubungi saja nomor telepon ini ya. Di-save nomornya, nanti insya Allah kita akan jelaskan caranya untuk yang dari Malaysia. Ya, beberapa juga banyak ya, banyak sekali jamaah dari Malaysia yang ikut berwakaf juga untuk pembangunan Quranic Center ini. Kebayang ya, setiap hari ada kajian di sana, ada majelis ilmu di sana, pahalanya terus mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Kalau bangunannya sudah tegak, bangunannya sudah jadi, setiap orang yang bersujud di situ, setiap orang yang membaca Al-Quran di situ, setiap orang yang paham Al-Quran di situ, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Dan wakaf akan membuka rezeki yang lain. Kemarin saya ada japri ya, Ustadz ya, beliau ya wakaf ya besar begitu. Ya, wakaf Masya Allah. Ya. Sampai dia akhirnya hampir kosong rekeningnya karena wakaf. Bahkan dia kosongkan gitu. Saya kosongkan untuk wakaf. Apa yang terjadi? Baru beberapa hari ya, ya dia wakaf, tiba-tiba Allah ganti dengan rezeki berkali lipat dari jumlah yang dia wakafkan. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, karena tidak akan berkurang harta orang yang wakaf, kecuali akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Begitu ya. Masya Allah. Mana min abdin sodakotin baliyazdad baliyazdad baliyazdad. Tidaklah akan berkurang harta seseorang yang disedekahkan, kecuali dia akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Itu konteksnya sedekah, apalagi kalau wakaf. Apalagi kalau wakaf. Maka saya mengajak ya Bunda, jangan sampai kita nggak dapat bagian dari proyek kebaikan ini. Jangan sampai. Berwakaflah meskipun cuma tadi 5.000, 1.000 rupiah, ya 10.000 rupiah. Jangan sampai nggak kecipratan ya barokah dari wakaf ini. Sayang, mumpung kesempatannya masih ada ya, mumpung kesempatannya masih ada dan kita terus akan sajikan ya hikmat terhadap umat ya berupa pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Makanya fokus kita itu kepada pembangunan pusat studi Al-Qur'an insya Allah. Begitu ya. Dibuatkan QRIS sedang berlangsung ya prosesnya. Kita tunggu insya Allah nanti kalau sudah ada QRIS-nya nanti bisa bisa ini ya, bisa kita tampilkan juga ya insya Allah. Bolehkah wakaf niat sebagai wasilah kesembuhan? Betul, boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya berobatlah atau obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Itu perintah Nabi. Tadau ya, berobatlah dengan sedekah.
berobatlah dengan jalan wakaf, berobatlah dengan jalan wakaf. Ya, sedekah saja bisa apa namanya, sedekah saja bisa ibaratnya ya menyembuhkan apalagi ini wakaf. Ya, kenapa saya bilang rugi kalau nggak ikutan, ini akan terus berlangsung pahalanya sampai hari kiamat. Ya, ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat pahalanya mengalir kepada kita. Ya, beda tadi dengan sedekah. Kalau sedekah sekali beres, selesai. Kalau wakaf terus akan mengalir kepada kita semua pahalanya. Ya. Apalagi ini wakafnya membentuk manusia. Yang kita bentuk itu manusia. Kalau kita kan sering wakaf mushaf ya, sering ya di Indonesia wakaf Quran, wakaf Quran. Betul memang wakaf Quran sangatlah bagus, tetapi harus di mindset juga bahwasannya Quran itu tanda petik ya, terbatas kemanfaatannya hanya satu orang. Ini kalau kita jadi nih, setiap pekan ada 100 orang yang belajar, ya setiap satu pertemuan ada ratusan orang belajar. Bagaimana kalau 1000? Bagaimana kalau seminggu? Bagaimana kalau setahun? Bagaimana kalau sebulan? Bagaimana kalau sepanjang bangunan ini ada, terus ada orang yang belajar, pahalanya terus mengalir kepada kita. Dan kata Nabi, satu orang yang mendapatkan hidayah itu lebih berharga daripada unta merah. Ya, satu orang mendapatkan hidayah akan mendapatkan pahala seperti unta merah. Nah, ini yang mendapatkan pahala itu ya kita yang ikutan ke program kita misalkan ratusan orang, dapat berapa ratus orang, berapa ratus unta, Masya Allah. Kita aja sekarang di Rumah Quran Nabawi, alhamdulillah setiap pekan sekitar 50 orang belajar, 50 orang belajar, 50 orang belajar. Dari mana dananya? Dari wakaf kita. Dari wakaf kita, dari wakaf kita. Mengalir pahalanya kepada para muwakif yang telah mewakafkan. Jadi jangan sampai kita kehilangan gerbong amal ini, kesempatan amal yang sangat langka ini. Kenapa langka? Karena terbatas. Jumlah tanah hanya 150 meter. Kalau sudah ditutup udah nggak bisa lagi wakaf tanahnya. Walaupun nanti bisa, Ustadz kan bisa ikutan di pembangunannya. Bisa juga ya, tetapi wakaf itu kan pondasinya tanahnya itu loh. Itu yang mahalnya itu. Jadi kita tukar kekayaan kita dengan ya, sebidang tanah di surga. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Tanpa konfirmasi wakafnya bisa, kalau bisa konfirmasi supaya kita buatkan bukti kwitansinya. Berapa wakafnya Ustadz? Ini nih, tadi saya tampilkan lagi ya, terakhir nih. Wakaf itu tadi kita sediakan 3 paket, ada paket Firdaus 1 meter, ada paket setengah meter ya, dan paket berapapun nominalnya. 1 meter harga tanahnya sekitar 5 juta, 1,5 meter harganya sekitar 2,500.000 dan berapapun paketnya atau paket Naim itu Bunda punya uang 10.000, 20.000 daripada mengendap gitu ya, lebih baik diwakafkan begitu. Itu bisa. Kemana wakafnya? Ke sini. Ya, ke sini Bank Syariah Indonesia atas nama Wakaf Quranic Center Nabawi dan konfirmasikan ya ke sini. Ya, itu ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk terus berwakaf. Istiqomah terus ya sampai akhir hayat kita dan mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya selalu minta doa dari ayah bunda sekalian. Kalaulah Ustadz masih belum bisa untuk berwakaf, mohon doakan perjuangan ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala goalskan dan kalau ada orang yang berniat jahat untuk menghalangi proyek ini, mudah-mudahan Allah ya, lemparkan dia dalam kehinaan dan mudah-mudahan siapapun yang menghalangi dari orang-orang belajar Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mengenal Al-Qur'an, Allah hinakan ya kehidupannya. Lihat di dalam Al-Qur'an wa may yuhinillah fama lahu mim mukrim. Orang yang menghalangi manusia dari menyembah Allah itu dosanya besar sekali. Besar sekali dosanya. Ya. Wa man mana'a masajidallah. Barang siapa yang melarang ya mencegah orang dari pergi ke masjid. Pergi ke masjid dicegah, dihalangi itu dosanya udah besar. Apalagi orang mau belajar Quran, belajar kalamullah dihalangi. Oh, dosanya lebih besar nggak? Oh, besar sekali itu. Ya, dosanya besar sekali. Ya, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita dihindarkan dari tabiat-tabiat yang merugikan ya diri kita sendiri dengan cara tadi menghalangi orang yang mau belajar Quran itu dosanya sangat besar sekali. Ya, naudzubillahi min dzalik.
Begitu ya, jadi yang mau wakaf ini silakan di-screenshot, saya akan hitung sampai hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, silakan bisa di-screenshot, disimpan, kemudian nanti kalau ada konfirmasi, kalau ada wakaf silakan boleh dikonfirmasikan supaya nanti kita buatkan bukti transaksinya. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Kita buka sesi tanya jawab, silakan kalau yang ingin bertanya atau ingin bertanya ya, perihal apapun insyaallah kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Dimulai dari pertanyaan yang masuk. Ustadz, bagaimana hukum seorang istri mengadu atau menceritakan keaiban suaminya? Menceritakan aib suami, hukumnya seperti apa? Jawabannya haram. Haram menceritakan aib suami kepada orang lain kecuali untuk menemukan solusi. Menemukan solusi. Contoh misalnya seperti ini. Seseorang, suaminya misalkan susah untuk sholat. Istri kan pengen ya ada perubahan terhadap suaminya. Harus seperti apa tuh? Panggil ya orang yang dipercayai, orang yang bisa menasihati suami kita, jelaskan kepada dia, ini suami saya ini susah sholat, berat untuk melaksanakan sholat. Boleh tidak? Tapi kan itu membongkar aib, untuk mencari solusi itu boleh. Membongkar aib di pengadilan. Kalau kita hadir ke pengadilan kan disuruh misalkan ngejelasin keburukan orang lain. Boleh nggak? Ya boleh. Itu konteksnya adalah pengadilan. Konteksnya adalah pengadilan. Boleh gitu ya. Ustadz, bagaimana istri yang digantung minta cerai? Itu tidak boleh ya, suami yang tadi ya menggantung itu tidak boleh, haram. Ya, kalau memang sudah tidak mampu ya tidak bisa gitu kan. Itu ya harus diceraikan begitu, jangan digantung. Tadi fatadaruha kal mu'allaqah itu termasuknya orang yang zalim. Gitu ya. Ustadz mau tahu bagaimana bapak yang nggak pernah menafkahi anaknya dari dalam kandungan sampai dewasa itu sudah jelas zalim. Suaminya zalim. Tapi kita sebagai anak tidak menghalangi untuk berbuat bakti kepada mereka meskipun dia ya kasarnya gitu ya tidak memiliki tanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Tapi tetap kita harus berbuat baik kepada mereka, kepada bapaknya. Ya bapak itu akan menanggung dosa yang sangat besar. Izin Ustadz, kalau kita wakaf ke yang jauh, ke yang dekat nggak pernah, bagaimana hukumnya? Wakaf itu bukan tentang jauh dekatnya, wakaf itu tentang kebermanfaatan. Ya, patokan kita berwakaf itu mana yang lebih manfaat, bukan mana yang lebih dekat atau mana yang lebih jauh. Sekarang kita wakaf ke masjid yang dekat kita, tapi kalau kita masjid yang dekat dengan kita tidak bisa mengelola dana wakafnya dengan baik, bagaimana tuh? Mengendap juga dana kita. Jadi patokan, wakaf itu kan banyak ya, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei wakaf kepada kami. Kan kalau dalam tanda petik logika, secara logika mungkin di Malaysia, di Singapura, di Brunei itu masih banyak ya peluang untuk wakaf, tetapi kenapa menitipkan kepada kami? Mungkin melihat dari aspek kebermanfaatannya. Yang dilihat dari wakaf itu adalah lihat apanya, manfaatnya banyak atau tidak, bagaimana programnya. Karena sekarang sarana untuk berwakaf sudah semakin mudah dan umat akan memilih mana yang lebih bermanfaat begitu. Jadi bukan tentang dekat jauhnya. Kalau dekat tapi misalkan harta wakaf kita tidak tersalurkan, ya sayang. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Yang bagus adalah gimana wakaf ke yang dekat, wakaf ke yang jauh itu lebih bagus. Yang dekat dia wakaf, yang jauh pun dia wakaf. Tidak perlu dibenturkan kebaikan satu dengan kebaikan yang lain. Jika pakaian itu sudah jelek tapi kita nyaman pakainya untuk dalam rumah, Ustaz, apakah masih pelit? Tergantung. Bunda suka beli lagi nggak pakaian yang lain gitu. Ya. Dan perhatikan harus memakai yang terbaik atau apalagi untuk suami. Jangan sampai ke suami itu udah jelek gitu, udah robek-robek daster kita gitu ya, jangan. Persembahkan yang terbaik ya, apalagi untuk suami kita di rumah gitu. Pun suami pun sama, persembahkan yang terbaik untuk istri. Di rumah harus wangi, jangan sampai kalau mau ke orang lain itu ibaratnya
Wangi kalau mau pergi keluar ketemu orang lain wanginya luar biasa, ketemu istri ya bau ketiak ya, bau keringat ya, naudzubillahi min dzalik ya. Kemudian istri yang menafkahi keluarga apa itu sedekah? Betul. Yang membantu keluarga itu pahalanya juga besar. Misalkan suaminya sakit, karena sakit akhirnya istrinya yang harus berkorban untuk bekerja. Ya itu pahalanya besar ya bagi seorang istri yang menafkahi keluarga. Ustadz tentang puasa sunnah Daud apa sama dengan puasa Senin Kamis? Tidak sama. Yang namanya Daud dengan Senin Kamis ya pasti beda. Ini samanya dalam hal apa nih? Ini pertanyaannya perlu dijelaskan lagi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana agar tidak mudah marah-marah bahkan untuk hal-hal kecil? Banyak ta'awuz satu, harus banyak ta'awuz. Kedua, harus banyak wudhu. Harus banyak berwudhu. Jaga wudhu. Ketiga, banyak sholat. Banyak sholat. Karena orang yang mudah marah-marah itu emosinya nggak stabil. Cara menstabilkannya dengan sholat. Gitu ya. Ustadz, bolehkah niat wakaf pahalanya digabung untuk almarhum orang tua dan diri sendiri? Jawabannya sudah pernah kita bahas. Jawabannya boleh. Tentu boleh. Ya, kita berniat wakaf untuk diri sendiri juga orang tua dan keluarga dan sebagainya. Izin Ustadz 4 bulan tanpa nafkah dari suami sah cerai walaupun tanpa takin. Takin? Apa nih? Talkin atau apa nih? Takin. Ya. Di dalam sigo taklik talak ya di perjanjian pernikahan itu aja baca aja di buku pernikahan tuh, buku nikah itu Bunda. Lihat, itu ada keterangannya. Ya, jangan sampai kita punya buku nikah juga nggak tahu ini fungsinya apa. Di situ ada panduannya kan. Jika suami tidak memberikan nafkah selama 4 bulan berturut-turut dan bla 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 bla. Nah, itu kan nggak boleh ya. Nah, itu dia masalahnya, yang dekat nggak bisa ngelola, berarti yang jauh gitu. Ustadz, dulu suami membuat hiasan di rumah ornamen bentuk hewan dan manusia, apa itu termasuk berhala? Tidak tergantung niatnya untuk apa. Kalau disembah ya jadi berhala. Kalau tidak disembah ya tidak jadi berhala. Jadi dilihat dulu kalau bertanya hukum itu termasuk berhala ya jawabannya bukan termasuk berhala karena tidak disembah. Ustadz, gimana dengan suami yang pilih tinggal dengan ibu dan kakaknya? Suami itu adalah suami yang tidak memiliki pendirian. Ya, tidak ada rasa kowamnya di situ. Itu kalau suami itu kalau udah nikah harus membawa keluar istrinya dan keluarganya. Jangan berlindung di bawah ketiak ibu gitu. Harus beranilah keluar. Dan beda tinggal dengan mertua dengan tidak itu kan beda. Tidak boleh ada dua kepala dalam satu rumah. Gitu. Pasti akan ada konflik dan tidak baik begitu. Ustadz, apakah arisan dibolehkan dalam agama kita? Pernah kita bahas arisan itu adalah hutang ya dan ada unsur ribanya, lebih baik dihindari. Itu ya, arisan. Dan kita sudah pernah bahas panjang kali lebar masalah itu ya. Ustadz, apalagi nih? Share QRIS untuk wakaf. QRIS belum ada, kita belum punya ya QRIS-nya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tampilkan, tetapi memang ini pun akan bermasalah juga kalau kita tampilkan di live ya Bunda. Karena akan ke-ban ya, kena peringatan pasti live-nya. Jadi kalaupun ada QRIS-nya nanti bergabung saja di grup ya atau hubungi nomor ini nih. Hubungi nomor ini supaya misalkan dapat QRIS-nya supaya bisa ini ya, bisa bergabung. Ya, konfirmasi wakaf ke sini, nomor ini nanti mudah-mudahan kalau sudah ada kita bisa kirim. Begitu ya. Allah alam bisawab. Ustadz, pasang hiasan foto-foto keluarga di rumah apakah dilarang dalam agama? Hadisnya jelas ya. Hadisnya jelas. Malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang di dalamnya ada gambar yang bernyawa. Ya, gambar manusia, gambar hewan dan sebagainya. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah. Itu hadis Nabi, bukan saya yang mengatakan Nabi. Ya, bukan saya mengatakan siapa? Nabi. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada foto di dalamnya, gambar yang ada di dalam, gambar makhluk hidup yang ada di dalam, lukisan misalkan. Termasuk tadi sebetulnya patung. Kalau dianggap kepada
patung itu berhala mungkin enggak ya. Cuman tadi malaikat itu kan tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya foto, patung dan sebagainya. Berarti foto pernikahan gimana? Betul. Foto pernikahan pun nggak bisa ya, jangan dipajang. Oleh karenanya saya tuh di rumah nggak memajang foto karena takut karena takut apa? Karena takut kena hadis tersebut gitu. Apalagi orang yang sudah wafat tidak boleh dipajang fotonya begitu. Kenapa? Karena nanti bisa ditinggali oleh jin. Ya, diganti menjadi tempat tinggalnya jin si foto tersebut. Ya foto pernikahan kalau mau mengikuti ini ya hadis Nabi lebih baik dihilangkan saja, diturunkan saja, nggak usah pajang foto, ganti dengan kaligrafi itu lebih aman. Datangnya satu malaikat ke rumah kita itu bisa memenuhi cahaya semua rumah tinggal kita. Sekarang kalau yang datang malaikat rahmat, wah manusia itu di dalam rumah itu akan terahmati, akan dapat rahmat. Rahmat Allah apa sih yang paling tinggi itu surga. Jadi Allah akan berikan kepada para penghuni rumah itu surga. Itu paling paling tinggi. Itu ya saran saya. Dan itu kalau mau mengikuti hadis Nabi. Foto wisuda apapun bentuknya, mau foto wisuda, foto nikah, foto apa, jangan. Karena kan nggak ada keterangan. Ini jangan memasang foto wisuda, jangan memasang foto nikah. Apapun yang sifatnya hewan, bentuk, makhluk hidup, yang bernyawa yang kita pajang itu tidak boleh begitu. Ustadz bolehkah mana? Disimpan saja Ustadz boleh. Ya dipajang, disimpan misalkan di dalam lemari kita simpan itu boleh. Ustadz bolehkah memberi uang buat ortu tanpa tahu suami? Kalau perempuan harus izin dulu. Kalau laki-laki nggak apa-apa. Kalau perempuan harus izin. Berarti ornamen itu harus dihilangkan betul kalau mau masuk malaikat rahmat. Ya. Hilangkan ya benda-benda bernyawa, patung-patung, boneka, dan sebagainya. Kalau patung atau manekin untuk memajang dagangan gimana Ustadz? Satu, dikatakan patung itu kalau ada kepala, ya kepala, mata, itu sudah mewakili. Jadi manekinnya kalau bisa sih kepalanya nggak usah dipajang gitu. Dipatahkan saja sih kepalanya gitu. Dicabut kepalanya, tangan dan badan nggak masalah. Ya, untuk dagangan kan suka ada ya kepalanya itu bisa dicopotin, nah itu kepalanya dicopot saja. Begitu. Kalau foto umroh ya termasuk. Foto umroh ya ada orangnya kan di situ. Ya, gitu. Jadi kalau pajangan yang sifat bernyawa tadi iya tadi malaikat tidak akan masuk, boneka pun sama. Gitu ya. Ya. Jadi intinya lebih baik foto tokoh agama, guru besar, pemilik pesantren itu pun termasuk. Kalau saya lebih mengambil pendapat yang berhati-hati. Itu ya lebih baik diturunkan saja. Karena hadisnya jelas, Nabi pernah tidak mau masuk ke rumah seorang sahabat gara-gara di kasurnya itu, di bantalnya itu ada gambar manusia yang bernyawa. Kata Nabi, keluarkan ini bantal, keluarkan, keluarkan gitu. Saya nggak akan masuk, kenapa? Karena malaikat rahmat pun nggak mau masuk. Dikeluarkan, akhirnya Nabi mau masuk. Sesederhana itu ternyata ada amalan-amalan yang bisa menyebabkan rumah kita tidak didatangi malaikat. Ya, gitu ya. Intinya tidak boleh dipajang di rumah, simpan saja di apa namanya di album kenangan kita saja. Gitu. Kalau di HP ya nggak masalah di HP. Kalau gambar masjid boleh, boleh. Masjidil Haram, gambar Ka'bah, Raudhah itu bisa. Untuk semua foto nggak bisa dipajang Ustaz. Betul. Ya, itu dalilnya sahih. Ya, dalilnya sahih. Boneka ditutup matanya bisa, bisa. Saya suka menutup mata boneka atau menutup mata mainan. Begitu ya. Pajangan bersifat gambar manusia, binatang tanpa betul. Spray motif bunga atau hewan nggak boleh juga. Kalau motif bunga nggak apa-apa, kalau hewan nggak boleh. Kartun, anak dan sebagainya harus hati-hati.
Boneka dipakai bantal, lihat ada matanya atau tidak gitu, kepalanya atau tidak. Dan biasanya kalau ada orang yang ada gangguan di dalam dirinya, di dalam rumah, biasanya memang itu tidak mau diturunkan gitu. Ya, tidak mau. Kenapa? Karena jinnya itu terancam. Tempat tinggalnya diturunkan gitu. Itu dari tajribat yang kami sudah lakukan ya, pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan terapi Qurani, memang seperti itu ya, harus lebih berhati-hati saja begitu. Ganti dengan ayat kursi, pajangan-pajangan, kaligrafi itu lebih lebih menenteramkan dan lebih lebih menenangkan insya Allah gitu ya. Gambar bunga boleh, foto pengantin tidak boleh. Intinya tadi patokannya ya, makhluk bernyawa tidak boleh. Yang ada nyawanya, yang ada nyawanya ya gitu. Iya kalender pun termasuk. Digunting aja dihilangkan. Allah alam bisawab ya. Nah itu berkaitan dengan hukum itu panjang ya prosesnya. Kajiannya harus kajian tersendiri, tapi saya menyampaikan di awal sebagai bentuk rasa sayang saya kepada ayah bunda abang kakak. Cobain deh turunin dan rasakan perbedaannya. Sepekan, sebulan itu pasti tenang sekali hati kita. Bedain aja, cobain aja gitu. Termasuk boneka unta ya sama boneka unta dari oleh umroh kan. Itu kan bernyawa, ada apa? Ada mata, ya ada kepala. Tadi pajang foto yang sudah meninggal di profil WA, jangan. Kalau bisa jangan. Wayang kulit, ya udah jelas wayang kulit juga nggak boleh. Wayang kulit, wayang golek, tidak boleh. Ya, pokoknya poinnya yang bernyawa atau tidak. Ustadz, apakah boleh membakar Al-Quran yang sudah rusak? Boleh, dengan cara ketika Al-Quran itu sudah rusak, ada beberapa ya. Ya, ada beberapa. Satu, dengan cara kalau Quran sudah rusak bisa kita bakar jadikan abu dan membakarnya itu harus terpisah dengan sampah, tidak boleh disatukan. Kedua, Al-Quran itu dilarung di lautan atau di mana di sungai yang aliran airnya itu besar, itu boleh. Yang ketiga tadi ditumbuk atau ditumbuk ya dihancurkan, dibakar, dihancurkan, kemudian abunya disebarkan di air atau dikubur di dalam tanah, itu boleh. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Memang kenapa nggak boleh Ustadz pajang foto yang sudah meninggal di profil WA? Ya, karena tadi ya kalau seseorang sudah wafat itu ya apalagi hati-hati juga misalkan aurat terbuka, setiap orang yang melihat fotonya itu bisa menjadi azab bagi orang tersebut. Ya misalkan ada seseorang wanita nggak pakai kerudung sudah wafat, kita upload ya apakah di WhatsApp atau di status dan sebagainya itu bisa bisa apa ya namanya, bisa menjadi azab bagi orang tersebut gitu. Karena kan terlihat auratnya, sedangkan itu di ini harus dijaga kan foto itu. Kalau laki-laki nggak apa-apa Ustadz, ya lebih baik kalau saya mengambil jalur kehati-hatian. Mm-mm. Kalender ada gambar kereta api, nggak apa-apa, kereta api, mobil, rumah, apa misalkan bangunan Masjidil Haram nggak apa-apa, yang nggak boleh itu yang ada bernyawanya itu ya poinnya ya. Yang ada bernyawanya, makhluk yang bernyawa, orang, manusia gitu, baik yang sudah wafat maupun yang tidak, ya binatang itu yang nggak boleh. Boleh viti-viti di-share di TikTok tapi bercadar Ustadz. Ya mau bercadar mau tidak bercadar ya sebetulnya niatnya untuk apa menyebarkan itu sebetulnya ya. Ustadz saya dulu punya hutang sama kakak saya lalu kakak saya sudah meninggal lalu gimana cara bayarnya? Bayar ke ahli waris. Bayar ke ahli waris kepada anak dari kakak gitu. Kan masih punya mungkin kakak ya punya anak. Nah dibayar ke anaknya. Ada ahli waris begitu. Kalau gambar anime termasuk gambar anim. Gambar anim. Saya pernah guru kami ya pernah menangani kasus orang
ya kemasukan setan gara-gara di rumahnya itu banyak memajang gambar anim. Ya, begitu. Ustadz, rambut rontok dikumpulin terus disimpan, sebenarnya nggak masalah mau rambut kuku yang, dipotong, kuku dipotong, rambut rontok nggak harus digimana-gimanakan sebetulnya, dia buang saja gitu. Gitu ya. Kalau foto disimpan nggak dipajang lagi gimana, nggak masalah dimasukkan aja ke lemari, itu ya. Foto Masjid Nabawi nggak apa-apa, banyak orangnya lagi sholat boleh nggak, jelas nggak orangnya? Kalau nggak jelas orangnya nggak apa-apa, gitu ya. Boneka tidak dipajang juga, boneka nggak dipajang boleh masukkan ke lemari, tutup dengan kain, kunci lemarinya, itu nggak masalah, ya. Buku-buku di cover gambar manusia gimana Ustadz? Dilihat dulu konteksnya untuk pendidikan atau bukan, gitu ya. Allah alam bissawab. Ini nampaknya butuh kajian tersendiri ya terkait dengan eh, gambar, foto dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan besok insyaallah pada materi halaman ke-100 ya Quran surat An-Nisa. Kita cukupkan dulu ya untuk sementara. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam mengkaji Al-Qur'an ya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.